Bu, ibu. Ayo, bu. Ayo, bu, ayo, bu. Balik. Boleh, Kak. Cepat. Sekolah. Cepat. Sekolah balik, Bu. Tanah sengketa, karena tanah itu dikatakan miliknya negara. Banyaknya milik BUMN. Nah, jadi saya bilang, kita menangani ini dengan prinsip keadilan. Ambil keputusan itu urutannya 4. 1, prinsip keadilan. 2, kepentingan publik. 3, data, akal sehat, ilmu. 4, undang-undang regulasi. Mohon maaf, kami nggak dibalik urutannya. Karena begitu urutan nomor 1 undang-undang regulasi, banyak undang-undang dan regulasi kita yang tidak menggunakan data, yang tidak menggunakan ilmu, yang tidak berprinsip pada keadilan. Jadi ketika didesak, diperlakukan dengan semena-mena oleh rezim kita hari ini, ya nggak bisa yang bisa dilakukan kecuali lari menghindari gas air mata. Anak SD, anak sekolah, subhanallah. Dan luar biasa, seperti yang tragedi Kanjuruhan, klaim polisi ini karena gas air matanya tertiup angin. Tidak mungkin katanya gas air mata itu ditembakkan ke sekolah. Itu tertiup angin saja. Lagi-lagi angin yang disalahkan. Ya kemudian dia minta maaf gitu. Statement awalnya permohonan maaf dulu. Bukan apa-apa langsung mencari pembenaran. Ini mengerikan sekali nih hari Jumat berkah ini. Jadi hari Jumat yang kelabu bagi sahabat-sahabat kita di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Ini persoalan proyek yang konon katanya, yang investasi proyek itu lagi-lagi dari Cina. Iya, katanya akan bisa menghadirkan berapa? 35.000 tenaga kerja. Apakah dengan dalil itu kemudian boleh menjadi sewena-wena, menjadi semenang-menang terhadap rakyat jelata? Ya tentu tidak. Berapa harga sebuah nyawa? Tidak ada. Jangan main-main dengan nyawa manusia. Pernyataan sikap kami dari Aliansi Pemuda Melayu. 1. Menyayangkan atas sikap BPM Batam yang abai terhadap hak-hak serta aspirasi masyarakat 16 kampung tua yang ada di Rempang Galang. 2. Mengutuk dan mengecam keras atas tindakan represif dari aparat negara yang melakukan pelanggaran HAM berat. 3. Mendesak Kapolda Kepulauan Riau dan instansi terkait untuk segera menarik tim terpadu dari Pulau Rempang Galang dan memberikan sanksi kepada personil yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat Rempang Galang. 4. Mendesak Kapolda Kepulauan Riau untuk segera membebaskan masyarakat yang ditangkap. 5. Mendesak Presiden Jokowi untuk mengkaji ulang perencanaan pembangunan proyek Rempang Eco City yang mengangkangi hak-hak masyarakat Rempang Galang. 6. Meminta Presiden Jokowi untuk segera mencopot kepala BPM Batam. 7. Apabila dalam waktu 3 kali 24 jam tuntutan kami tidak ditindaklanjuti, maka kami akan turun dengan massa aksi yang lebih besar. Demikian pernyataan sikap Aliansi Pemuda Melayu. Jangan kalian habisi kami demi investasi. Jangan kalian jual bangsa Melayu demi investasi. Batam, 7 September 2023. Investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Itulah tujuan utama ketika kita membuka Indonesia, membuka kesempatan untuk ada investasi. Karena itu kan prinsip ini dalam situasi apapun. Karena kita tahu bahwa pelaksanaan selalu ketemu dengan berbagai macam tantangan di lapangan. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu
kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Teman-teman mungkin ingat di Jakarta pada masa di mana kampung-kampung dibolduser, kampung-kampung digeser, itu lukanya lama. Saya datang ke tempat-tempat yang kita bangunkan rumah kemudian, misalnya masyarakat di Bukit Duri. Sekarang kita bangunkan rumah susun di sana. Itu kalau datang bertemu dengan mereka, mereka tidak pernah lupa anak-anak itu atas pengalaman traumatik yang mereka lewati. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, Riau, Boy Evan Sembiring, mengatakan sejumlah anggota kepolisian sempat mendatangi salah satu SD di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau untuk memberikan kado. Namun, para siswa yang ada di SD tersebut malah kabur ketakutan. Momen terjadi pada Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. SD itu sempat ditembak aparat menggunakan gas air mata sehingga para siswa lari kocar-kacir. Jadi kemarin sempat ada polisi pas Selasa. Niatnya sih baik kayaknya, tapi anak-anak malah lari, kata Boy di kantor Indonesia Corruption Watch, ICW, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 14 September tahun 2023. Boy menduga siswa di SD tersebut masih mengalami trauma karena sempat terkena gas air mata saat bentrok polisi dan warga yang menolak relokasi proyek strategis nasional, PSN, Rempang Eco City pecah beberapa waktu lalu. Mungkin masih takut ya, ujarnya. Sebelumnya, perwakilan warga Pulau Rempang, Suwardi Mongga, mengatakan sejumlah siswa SD yang berada saat bentrok warga dan aparat pecah kini merasa takut berangkat ke sekolah. Suwardi menyampaikan puluhan siswa itu disebut mengalami trauma pasca ditembak gas air mata dan terjadinya kericuhan. Ada 20-25 anak yang terkena gas air mata dari SMP dan SD. Kalau untuk anak SD itu lagi tak berani sekolah. Jadi ada rasa takut, berangkat saja takut, ujar Suward kepada wartawan, Kamis, tanggal 14 September tahun 2023. Dia berpandangan peristiwa bentrok warga dan aparat kepolisian pada tanggal 7 September tahun 2023 menyisakan trauma mental bagi para siswa tersebut. Terlebih, beberapa siswa juga dilaporkan terkena tembakan gas air mata. Namanya mental. Untuk memulihkan mental itu butuh waktu lama dan itu saya rasakan menjadi sejarah yang tidak dapat dilupakan, ujarnya. Diketahui, bentrok antara warga Pulau Rempang yang menolak PSN Rempang Eco City dan polisi pecah pada tanggal 7 September tahun 2023. Konflik ini bermula dari adanya rencana relokasi warga di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang baru dalam mengembangkan investasi di Pulau Rempang menjadi kawasan industri, perdagangan dan wisata yang terintegrasi. Proyek yang dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha, MEG, dan BP Batam ditargetkan bisa menarik investasi besar yang akan menggunakan lahan seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89% dari total luas Pulau Rempang 16.500 hektare. Aparat gabungan disebut memasuki wilayah perkampungan warga, sementara warga memilih bertahan dan menolak pemasangan patok lahan sebagai langkah untuk merelokasi. Warga yang menolak akhirnya dipukul mundur menggunakan gas air mata dan cara kekerasan. Sebanyak 6 orang warga dilaporkan ditangkap pasca insiden ini.